Salam, selamat bertemu lagi kita di dalam channel ini, channel Langsung Terus, sehingga kita bisa bersama merenungkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 4 Februari tahun 2024 yang mungkin sekali akan dikhotbahkan di gereja-gereja kita juga. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan, sehingga kamu semua yang mendengarkan siaran ini mendapat berkat yang berlimpah, dikuatkan oleh Tuhan, dipenuhi pengharapan, dan betul-betul bisa sukses di dalam tahun 2024 ini. Pada kesempatan ini juga kami ajak Bapak Ibu Saudara mendukung program ini, yakni dengan mensubscribe, like-nya, dan membunyikan loncengnya. Dan kalau boleh juga manupaki ulun ini atau memberikan sedikit berkat Tuhan demi kemajuan channel ini. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari kitab Yesaya atau kitab Deutero Yesaya, karena pasal 40 ayat 21 sampai ayat 31, dan bagian yang menjadi perikop khotbah ini merupakan bagian dari isi Yesaya 40 yang mulai ayat 12 sampai ayat 31, diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Allah di atas semua Allah. Tak usah kita baca ayat 12 sampai ayat 20, tapi kita bacalah mulai dari ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita bilang tadi ini Deutero Yesaya, karena Proto Yesaya itu pasal 1 sampai pasal 39. Dan Deutero Yesaya pasal 40 sampai pasal 55. Dan Trito Yesaya pasal 56 sampai pasal 66. Mudah-mudahan pembagian yang kuberitahu itu tidak salah. Tapi bacalah dalam Alkitab pembagian jilid-jilid daripada kitab Yesaya ini. Kitab yang panjang ini 66 pasal dibagi menjadi 3 jilid karena memang zamannya berbeda, dan wahyu yang diucapkan di bagian-bagian itu juga zamannya berbeda. Jadi kalau Proto Yesaya diwahyukan dan dinubuatkan di zaman raja-raja yang disebutkan di pasal 1 daripada kitab ini, ya, yaitu Raja Uzia, Jotam, Ahaz, dan Hizkia. Itu Proto Yesaya. Sedangkan jilid 2 itu Deutero Yesaya berbicara tentang zaman Babilonia, zaman pembuangan di Babilonia, menjelang dibebaskannya bangsa Israel, dipulangkannya bangsa Israel ke tanah leluhur mereka, dan Trito Yesaya menghibur mereka, menasehati mereka sewaktu mereka pulang dari pembuangan itu. Jadi mari kita pegang dulu bahwa Yesaya 40 disampaikan pada menjelang kembalinya bangsa Israel ke tanah leluhur mereka, dan sudah menjalani pembuangan yang mereka alami. Yehuda mulai tahun 586 sebelum Masehi menuju tahun 560. Ya, dan Yeremia yang menubuatkan bangsa Israel itu berada di pembuangan selama 70 tahun. Ya, 70 tahun katanya. Dari mana itu dihitung sampai ke mana? Karena bangsa Israel sudah bisa kembali ke tanah leluhur mereka setelah Raja Kores dari Persia mengambil alih pemerintahan di Babel itu pada tahun 535. Jadi kalau 586 ke 535 atau 536,
kira-kira berapa tahun dah itu, 50 tahun. Agar pas 70 tahun sebenarnya adalah dari runtuhnya Bait Allah oleh Nebukadnezar di Yerusalem pada tahun 586 sampai ditahbiskannya kembali Bait Allah yang dibangun atas bantuan Raja-Raja Persia pada tahun 515. Jadi 70 tahun itu, katakanlah lebih sedikit berapa bulan itu. Itulah pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Jadi orang merasa terbuang, dan memang terbuang kalau memang Bait Allah, Bait suci tidak ada lagi untuk tempat mereka beribadah. Dan selesai pembuangan itu, kalau sudah ada lagi tempat suci, rumah ibadah suci, tempat memuja Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar itu. Jadi kalau kamu belum memiliki rumah ibadah di tempat tinggalmu, itu kau harus menganggap dirimu dibuang dari hadapan Tuhan. Dan kalau sudah kau bangun Bait Allah, Bait Tuhan, tempat memuji Tuhan kita, Jehovah Elohim, Yeshua Mashiach, Ruach HaKadosh itu, dan kau sudah mulai beribadah, berarti kau sudah dipulihkan dari pembuangan itu. Itulah mahalnya rumah ibadah. Jadi harus ada, bukan diturunkan dari langit rumah ibadah itu, seperti dinubuatkan oleh kitab-kitab Yehezkiel misalnya. Harus kita yang membangun, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh semua pihak untuk membangun rumah ibadah. Itu kewajiban umat manusia, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu kala. Baik dia satu agamanya maupun tidak, baik alirannya berbeda-beda, semua harus bersatu, mau untuk topang menopang membuat ada rumah ibadah, ya, bait suci di tempat umat Tuhan berada. Jangan lalaikan itu. Jadi jangan segan mengajak pemerintah, mengajak umat yang tidak seagama dengan kita, yang tidak segereja, tidak sealiran dengan kita, untuk bekerja sama membangun bait suci di tempat kita memuja Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus. Karena apa? Dengan adanya Bait Allah di tempat kita bertempat tinggal, kita nyatakan kepada dunia bahwa kita adalah pembawa salam, damai sejahtera, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, sedikitnya yang di sekitar rumah ibadah yang ada itu, maupun secara nasional dan internasional. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertanya kepada umat Israel dalam catatan atau nubuatan Yesaya ini, apakah kamu tidak dengar? Apakah kamu tidak tahu? Apakah tidak diberitahu kepadamu? Berarti kalau tidak tahu, kalau umat tidak tahu, berarti tidak ada yang memberitahu mereka, atau tidak mau mendengarkan yang diberitahukan kepada mereka. Kalau umat tidak ada mendengar berita tentang firman Tuhan, tentang Injil, berarti mereka tutup telinga, atau tidak ada tempat memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan dihalangi agar umat tahu, ya. Jadi dari semula sudah diberitahu kepada kita
tentang penciptaan langit dan bumi, tentang suruhan Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada segala makhluk. Kalau ada lagi orang mengatakan saya tidak tahu itu, saya tidak pernah dengar itu di zaman sekarang, saya tidak pernah ada orang yang memberitahukannya, kalau ada yang mengatakan begitu di zaman sekarang, itu mendustai dirinya itu. Tidak ada lagi alasan siapapun mengatakan dia tidak pernah tahu tentang Tuhan. Dia tidak pernah tahu tentang jalan keselamatan. Dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah dengar Injil. Jangan dibodoh-bodohi diri masing-masing. Kamu tidak bisa berdusta lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka jalan dengan kemajuan ilmu, teknologi dan lain-lain untuk memberitahu firman Tuhan, memberitahu kehendak Tuhan, memberitahu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, memberitahu Injil kepadamu, kepada kita semua. Siapa Tuhan kita itu? Dia bertahta di atas bulatan bumi. Perjanjian Lama mengatakan itu di langit lapis ketujuh, di atasnya lagi. Di surga namanya. Itu di atas bulatan bumi ini. Tentu saja, ya, bukan seperti salib yang berdiri di atas bulatan, simbol gereja kawan, ya. Tapi yang jelas surga itu di atas bulatan bumi yang diciptakannya itu. Berarti Tuhan dan tahtanya berada di atas segalanya. Itu harus kita tahu, ya, kebesaran Tuhan, agar kita tidak ragu-ragu untuk menyembahnya, memuliakannya, kan kayak gitu. Kalau kita tidak tahu itu, ngomong kosong kita mau menyembah Tuhan. Mendengar namanya pun kita tidak mau. Bumi ini berisi manusia 8 miliar sekarang. Bagi Tuhan itu ibarat belalang. Ada 8 miliar belalang, ya, yang mengirik sekarang di dunia ini, saling mempertahankan kepentingannya, saling mempertahankan, memakmurkan kemanusiaannya, saling apa lagi? Saling berebutan tentang SDA dan kekayaan alam di dunia ini, ya. Kita ini sebagai belalang mengirik itu, mau menggigit kemana-mana. Karena banyaknya kita, ya, seperti banyaknya belalang yang terjadi di Timur Tengah. Kalau terjadi seperti di masa Musa, ada bala belalang, lebih dari puluhan juta belalang sekali hinggap di satu sawah atau di satu negeri. Semua tanaman hijau dihabisinya, sehingga tidak sempat lagi berbuah. Begitulah kita ini semua, 8 miliar mau menghabisi semua sumber daya alam, sumber daya kehidupan yang ada di alam ini. Hampir tidak beradab kita terhadap alam ini, ya. Tapi memang Tuhan izinkan itu agar kita mau saling berbagi, jangan saling berkelahi seperti orang-orang dilalui oleh sungai Efrat di Timur Tengah sana. Karena airnya sudah mengering, bangsa-bangsa mulai saling mengambil air yang sisa itu dari hulu sampai hilir, sehingga yang di hilir tidak kebagian air lagi, sehingga angkat perang, berkelahi, ya. Dia yang membentangkan langit semudah membentangkan kain, ya. Jadilah bumi, jadilah tanah, jadilah ini, jadi semua hanya firman yang bekerja. Tapi mengapa katanya harus seperti membentangkan kain? Kain itu dibikin tenda agar sejuk, ya kan? Kalau kau berpesta ada rata, menyejukkan. Kain juga digunakan untuk membungkus badanmu agar tidak telanjang. Kita tahu setelah ilmu modern ini, ya,
Bumi kita ini dibungkus oleh lapisan-lapisan atmosfer, bahkan ada ya beberapa lapis itu ya. Dengar di YouTube berapa lapis ya, atmosfer sampai lapisan-lapisan ozon, lapisan lain, agar tidak terbakar oleh sinar ultraviolet daripada matahari. Jadi menyejukkan Tuhan kita itu, dimungkinkannya kehidupan kita sejahtera, adil dan makmur di bumi ini, karena bumi kita diselimuti dengan atau diberikan alat pertahanan yang menangkis semua radiasi yang bisa mematikan makhluk-makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia. Ya, itu hebatnya, dan kita harus syukuri itu. Jangan sampai tidak disyukuri. Kita bersyukur bahwa alih-alih sekarang sudah berhasil mengganti freon itu untuk kulkas-kulkas sehingga tidak dirusak lagi ozon kita di sana. Dan mudah-mudahan tahun 2050 nanti ozon yang pernah dirusak itu sudah kembali lagi. Bahkan di negeri yang maju sana ada pabrik ozon di Jerman misalnya. Itu tujuannya memulihkan bungkus bumi ini yang menjaga kita, ya, agar kita bisa teduh, agar bisa kita sejuk, lembut. Kutub utara kita tidak semua cair, kutub selatan kita tidak semua cair, karena kalau airnya cair, udah jauh akan tenggelam, Bali akan tenggelam dan lain-lain. Jadi harus kembali ada es di kutub utara yang bagus dan di kutub selatan, dan ada pengaturan musim yang bisa dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraannya. Manusia bersyukur mengalami hanya musim panas, dan di dalam musim panas itu ada musim hujan dan musim kemarau. Tidak seperti di Rusia, ada musim dingin sekali biku sepanjang tahun ya. Ada musim ya, daerah yang sangat dingin, ada yang masuk sangat jarang yang tropis di sini di Rusia sana. Dan di Jerman pun ya ada memang musim semi, musim dingin, musim panas, enak bagi manusia itu. Jadi manusia harus mempergunakannya demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan, kemakmuran umat manusia secara adil dan beradab. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di ayat 1 sampai ayat 20 memang saya sudah memberitahukan tentang siapa Tuhan kita itu, ya. Jadi sekarang ditegaskannya tentang bagaimana Tuhan bersikap, ya, terhadap para raja, hakim-hakim, pembesar-pembesar, ya. Tuhanlah yang mengangkat raja dan menurunkannya. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada hakim-hakim agar mereka bisa mengadili dengan bagus. Hakim konstitusi tidak menjadi hakim keluarga misalnya kan, tapi hakim yang betul-betul berguna untuk negara. Karena Tuhan kita itu pun hakim yang tidak memandang mata dan kepentingan pribadi, tidak melihat kepentingan sepihak, tapi dia sangat adil, ya. Dan pembesar-pembesar yang lalim pasti diturunkan. Ya mungkin bisa seperti Soeharto bisa berkuasa lebih dari 30 tahun tapi turun juga. Hitler berkuasa beberapa tahun dan punya angkatan perang yang bisa membuat perang dunia kedua dihancurkan juga. Itu semua campur tangan Tuhan, ya. Dan siapa yang selalu menganggarkan kuasa dan senjatanya akan dihancurkan oleh senjata,
Maka lebih baik hidup berdampingan dengan damai, walaupun senjata di tangan tidak perlu senjata bicara, daripada hidup berperang. Betapa hancurnya kehidupan sekarang di Ukraina oleh karena perang. Betapa hancurnya sekarang manusia di Gaza oleh karena berperang. Semuanya itu menghancurkan peradaban kita dan kemanusiaan kita. Padahal manusia diberi hikmat untuk menghindari perang, untuk tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan, dan Tuhan mengharapkan agar saling membangun. Memang Tuhan bisa meniup penguasa-penguasa yang anggar jago, anggar kuasa, tapi Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Ini ada pemilu kita, pilpres kita, untuk memilih siapa penguasa kita nanti. Ya, jangan mereka anggar jago, lebih baik rendah hati, bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Sudah cocok negara kita ini dibuat oleh Soekarno sebagai negara yang non-blok. Ya, kalau tidak bisa membawa damai di Palestina, untuk apa kita berkawan dengan mereka? Harus bisa damai. Harus tidak ada lagi orang radikal Palestina itu oleh karena pengaruh Indonesia. Seperti di Indonesia ini tidak ada lagi orang radikal, kecuali yang diam-diam bikin dirinya radikal, menghancurkan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan itu ditiupkan Tuhan agar hilang begitu saja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harapkan hukum di Indonesia ini tidak menjadi sia-sia. Kita negara hukum, dan hakim-hakim kita yang harus mengetahui hukum dasar, hukum negara, hukum agama, hukum pidana, hukum ekonomi, menjadi hakim yang berguna, bukan hakim yang sia-sia. Kalau hakim-hakim itu tidak adil, sia-sialah semua. Maka kita doakan semua hakim di Indonesia, kapanpun pemerintahan yang akan datang pun, hakim harus tetap betul membela kebenaran, penghukum orang-orang yang salah, agar jangan ditiupkan oleh Tuhan dan hilang begitu saja. Mudah-mudahan Indonesia bertahan lebih dari 100 tahun. Perjuangan kita bukan hanya sampai tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, tetapi lebih dari ribuan tahun lagi. Kita bisa, agar kalau kita memelihara kesatuan dan persatuan kita, walaupun kita tidak seagama, kita tetap bisa saling mengasihi sebagai dasar daripada persatuan dan kesatuan kita, untuk bisa tetap duduk bersama membangun masyarakat Indonesia. Tuhan kita yang Maha Kuasa itu tidak terbandingkan dengan apapun. Dialah satu-satunya Dia. Jehovah itu adalah yang ada bersama kita senantiasa, dan yang selalu bersedia membuat ada yang diperlukan umat manusia, karena Dia adalah Jehovah, Yahweh yang Maha Kuasa. Lihatlah langit itu, lihatlah galaksi-galaksi kita, lihatlah temuan-temuan ilmu pengetahuan kita semua. Itu dibukakan oleh Tuhan kepada umat manusia, agar umat manusia sadar bahwa dirinya hanya sekedar seperti belalang. Kalau tidak dilindungi oleh Tuhan, sudah hancur kita semua. Ya, semua hadir di hadapan Tuhan, walaupun dia kadang-kadang membelakangi Tuhan, tidak boleh tidak hadir. Karena apa? Tuhan menjumpai kita dari segala arah kok. Tuhan kita itu tidak hanya duduk di satu tempat. Dia tidak hanya di surga, dan tidak hanya di Yerusalem sebagai pusat ibadah, juga datang di rumah kita, melihat kita. Ya, makanya kita tidak layak mengatakan seperti dikatakan oleh orang Israel, hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, hak kita tidak diperhatikan. Tidak betul keluhan seperti itu. Walaupun bangsa Israel sudah hampir 50 tahun, menjelang 60 tahun berada di pembuangan, bukan Tuhan meninggalkan mereka.
Tapi mereka diajar mematuhi Tuhan di pembuangan itu agar mereka tahu bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Diutusnya Daniel di sana, Yehezkiel di sana, orang-orang yang berpengetahuan tinggi diutus di tempat mereka untuk membimbing mereka menjadi manusia yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang membuang mereka, yang menguasai mereka, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang dicintai, sehingga Raja Kores yang tidak mereka kenal itu sejak merebut Babel dapat memerintahkan bukan hanya untuk kembali ke tanah leluhur Israel, melainkan juga memerintahkan bangsa Israel membangun bait suci dan mendanainya. Kalau kita umat Tuhan betul-betul baik kepada sesama kita di Indonesia ini, kepada negara kita, pasti berkat yang diberikan oleh Tuhan seperti kepada bangsa Israel di pembuangan itu akan diberikan juga kepada kita. Ya, memang orang muda bisa lelah karena apa? Tidak atur napas. Ya, tapi kita umat Tuhan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, karena apa? Kita ini mau menerima kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau tidak mau menerima kekuatan dari Tuhan, pastilah kita lelah. Kalau anak-anak muda anggar kekuatan sendiri, mereka pasti lelah. Sehingga di sini dikatakan, ya, orang-orang yang muda itu menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung karena mereka memilih jalan ateis di sana. Mereka mengatakan Tuhan tidak peduli kepada kami, katanya. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan, makanya mereka jatuh loh. Kiranya pemuda-pemuda kita sekarang tidak begitu. Tuhan peduli kamu, Tuhan memberi kekuatan kepada kamu. Bahkan Tuhan mau rela membuat kamu seperti burung Raja Wali yang tidak lelah-lelahnya untuk melawan badai, bahkan mengatasi badai, agar dia dan anak-anaknya tidak hancur. Dia dan generasi mudanya tidak hancur, melainkan bisa mengatasi badai kehidupan yang ada. Kita tahu Raja Wali itu, ya, sebelum menjelang 40 tahun persiapkan kekuatan yang luar biasa. Kalau sudah nanti berumur 40 tahun dia harus tukar moncong, ya, tukar kuku, tukar bulu. Untuk itu dia harus persiapkan tubuhnya bisa tahan tidak makan, tidak minum 60 hari di puncak tertinggi. Ya, paruhnya itu lepas, tidak bisa makan kan. Dan dia tidak bisa terbang karena bulunya harus tanggal semua diganti dengan bulu muda. Menunggu 6 bulan. Ya, oke, kita yang seperti burung Raja Wali jangan lalai mempersiapkan diri, tahan untuk berganti bulu, bertransformasi menjadi mendapat kekuatan baru lagi. Jadi harus dong. Harus. Jadi tahan 40 hari, 40 malam puasa, tidak makan, tidak minum. Burung Raja Wali tahan 6 bulan tidak makan, tidak minum, ya. Mungkin memang ada air di sana bisa dia minum, ada perbekalan sedikit di bawahnya sewaktu masih bisa, ya, oke. Tapi yang pertama dia tahan di sana dalam iman dan kepercayaan bahwa dia menjadi kuat lagi untuk membela kehidupan dirinya dan kehidupan generasi-generasinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kekuatan iman, kekuatan fisik, ya. Coba bayangkan banyak yang disabilitas diberi kekuatan mampu memberitakan Injil. Jadi jangan katakan tidak ada kekuatan saya. Aku lesu, aku lemah. Jangan, kamu kuat. Katakan saya kuat. Ya. Bilang seperti nyanyian itu, hidup ini adalah kesempatan Tuhan, ya,
pakai hidupku selagi aku masih kuat. Dan kalau sudah nanti tak berdaya, tetap menjadi berkat. Raja Wali yang sudah harus meninggalkan lapangan perjuangan dulu untuk mempersiapkan diri kepada perjuangan berikutnya, dia tinggalkan berkat, ya, baru dia persiapkan dirinya agar bisa menjadi berkat. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Selagi masih ada kekuatan, kita mari berlari. Karena seperti Paulus, bahwa pekerjaan memberitakan Injil itu adalah berlari maraton, ya, dan dia tidak pernah lesu. Dan diharapkan kita juga tidak pernah lesu dalam pekerjaan memberitakan Injil. Kita berjalan terus dan tidak menjadi lelah. Walaupun begitu beratnya mengurus jemaat-jemaat kita, mari kita maju, tingkatkan spiritualitas agar batin kita tahan, roh kita tahan, berkekuatan, dan itu memberikan kekuatan fisik kepada kita dalam rangka menunaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau perkenalkan diri kami sebagai Tuhan yang kekal, yang maha kuasa, yang kuat, yang juga memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami melebihi burung Raja Wali, dapat berjuang dan lolos dalam perjuangan itu selagi kami masih kuat. Dan nanti kalau tidak lagi kuat, kami meninggalkan berkat kepada sesama kami, kepada umatmu seluruhnya. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Pemilihan umum Pilpres di Indonesia ini semakin dekat Tuhan. Tinggal 20 hari lagi, 10 hari lagi. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap menyertai seluruh bangsa kami dan jadi bagian dari kehidupan bangsa kami. Dan pasca Pilpres dan pemilu ini, kiranya juga damai sejahtera bisa dapat dinikmati oleh bangsa kami. Tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang ribut-ribut karena ada salah hitung, salah apa semua. Sekiranya itu semua dapat diluruskan dengan penuh damai sejahtera. Ampuni dosa semua bangsa kami. Bapa Surgawi, berikan berkecukupan semua bagi orang Indonesia. Tidak ada yang kelaparan. Tuhan, memang bangsa kami sedang dihisap oleh para penghutang dari luar negeri yang memberikan hutang kepada bangsa Indonesia. Sudah hampir 10.000 triliun hutang Indonesia ini. Kuatkan bangsa kami untuk membayarnya, agar bangsa kami tidak menjadi merana oleh karena harus membayar hutang dan semua pencariannya atau hasil negara kami menjadi bayar hutang, sehingga rakyat tidak bisa makan. Oleh karena itu, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami agar mereka tidak lagi mengandalkan hutang dalam rangka membangun Indonesia. Tapi biarlah dengan kekuatan sendiri, dengan ilmu yang dimiliki bangsa kami, dengan sumber daya yang dimiliki bangsa kami dapat membangun Indonesia yang memuliakan nama-Mu, yang mensejahterakan umat-Mu, yang mensejahterakan dan mengadilkan, memakmurkan seluruh bangsa kami tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada bangsa kami sampai sekarang ini, dan juga terhadap gereja-Mu. Kiranya gereja-Mu juga semakin bersatu dalam doa dan dalam peribadatan. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Amin.